Ketukan palu Mahkamah Konstitusi MK resmi memisahkan kembali sistem pemilihan umum di Indonesia, pemilu nasional, dan pemilu lokal tak serentak lagi. Ibarat tarian Sajojo yang maju mundur tak kemana-mana. Apakah landasan pikir pemilu serentak tidak akademis dan cuma pakai insting dan ledakan kepentingan politik saja, sehingga hanya sekali pakai berubah haluan di tengah jalan? Mengapa argumentasi mengurangi kelelahan politik masyarakat dan memberi ruang manuver lebih baik bagi penyelenggara pemilu datangnya belakangan? Lalu apakah ada jaminan demokrasi kita akan lebih sehat atau justru tambah rumit dengan sistem terpisah? Keputusan ini serupa menata ulang papan catur di saat buah catur lama tetap berantakan. Ingat, masa jabatan kepala daerah mulur 2 tahun hingga 2,5 tahun. Artinya, kursi kepala daerah bakal diisi penjabat lagi. Tentu tanpa partisipasi rakyat. Sementara demokrasi yang sehat sulit terbangun dari ruang tunggu yang dikontrol elit birokrasi dan partai politik. Komisi Pemilihan Umum cepat-cepat menyambut keputusan ini dengan wajah sumringah. Dalihnya masyarakat selama ini jenuh, penyelenggara kewalahan dan partai politik kelimpungan mengurus segalanya serba serentak. Ini tidak salah. Fakta di lapangan begitu. Surat suaranya seukuran meja karambol, kampanye tumpang tindih, dan rakyat diserang tsunami janji politik sampai mual-mual. Lebih parah lagi, aturan ambang batas pencalonan kepala daerah bisa lenyap sebagaimana 0% bagi kontestan Pilpres. Kalau itu terjadi, siapapun partai peserta pemilu bisa mengusung calon. Maka kita akan menyaksikan parade calon pilkada hingga belasan pasangan. Keanggotaan parlemen tentu ikut terkoreksi dan kemungkinan perpanjangan bisa hingga setengah periode. Lantas bagaimana? Jangan biarkan keputusan ini menjadi solusi tambal sulam. Kita butuh revisi undang-undang yang komprehensif, terukur, transparan, dan berjangka panjang. Masa jabatan harus jelas. Mekanisme penjabat kepala daerah mesti diawasi ketat agar tidak menjadi boneka kekuasaan. Aturan pencalonan kepala daerah wajib disusun ulang agar kontestasi tetap sehat, bukan sekadar arena ramai-ramai mendaftar tanpa kualitas. Penyempurnaan rekrutmen anggota parlemen pun harus menjadi perhatian, bukan hanya di sektor eksekutif. Pasalnya, parlemen adalah pembuat regulasi, perencana keuangan, dan pengontrol eksekutif, sehingga kualitasnya jangan kaleng-kaleng. Kemampuannya setara atau di atas kepala daerah. Disinilah pentingnya fokus pada bagaimana merawat demokrasi, bukan hanya dipisah atau harus serentak. Tim redaksi melaporkan.